Keluarga miskin punya anak 12, huni rumah kontrakan kecil, A.A. Suparman, anugerah melimpah. Guys, aku baru aja nemu headline di Quora yang berjudul "Apakah banyak anak banyak rezeki?" Nah, thread ini tuh triggernya dari berita ini nih. Aku bacain ya. Keluarga miskin punya anak 12, huni rumah kontrakan kecil, A.A. Suparman, anugerah melimpah. Keluarga miskin punya 12 anak, menghuni rumah kontrakan kecil di sekitaran kompleks pemakaman umum Kampung Malang Nengah Wetan, Kelurahan Nagri Tengah, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pasangan suami istri atau pasutri A.A. Suparman 51 tahun dan Siti Fatimah 41 tahun berkumpul bersama belasan anaknya. Bahkan Siti kini tengah mengandung jabang bayi yang merupakan calon anak ke-13. Wow. Nah, ada Quorawati yang menanggapi soal ini. Apakah benar banyak anak itu banyak rezeki? Thread ini dari Kak Anissa Fajriani ya. Yuk coba kita bahas bareng. Apakah banyak anak banyak rezeki? Betul, kalau kita hidup di zaman penjajahan Belanda. Zaman itu orang Indonesia kelas pekerja rata-rata penghasilannya dari bertani. Kalau punya banyak anak, anak-anaknya bisa bantu garap sawah atau kebun. Jadi semakin banyak pekerja, semakin banyak penghasilan. Dari situlah muncul prinsip banyak anak banyak rezeki. Ya juga sih, di era orang tua saya pun generasi X, prinsip banyak anak banyak rezeki sepertinya masih membudaya. Ibu saya sendiri ada 9 bersaudara, nambah 2 lagi jadi deh Gen Halilintar. Padahal keluarga saya nggak punya sawah, nggak ada background petani juga. Tapi ya namanya juga udah jadi budaya. Ditambah lagi, kalau dari cerita orang tua saya, anak-anak zaman itu cenderung mandiri dan segan sama orang tua. Kalau mau nongki, jajan, atau beli pakaian, segan minta uang sama orang tua. Jadi pakai uang sendiri, entah hasil mereka dari jualan atau kerja part-time. Jadi dulu nggak ada ceritanya, anak SMP mogok makan atau nggak mau sekolah gara-gara nggak dibeliin motor trail. Nggak beban lah istilah kasarnya. Kalau zaman sekarang, banyak anak sama dengan banyak tanggungan. No offense, saya juga anak zaman sekarang. Hehehe. Gaya hidup kita sekarang beda dari generasi pendahulu. Teknologi makin maju, perekonomian semakin berkembang, penduduk makin padat, otomatis kebutuhan jadi makin banyak. Bayangin kalau kemampuan ekonominya average, apalagi di bawah rata-rata, tapi anaknya ada banyak, apakah tidak sulit? Tapi kan, rezeki nggak ada yang tahu. Rezeki Allah yang ngatur, rezeki itu nggak cuma berupa uang. Let's put that aside. Jadi, apakah banyak anak, banyak rezeki? Mari simpulkan sendiri. Oke guys, kalau menurutku apa yang dibilang sama Kak Anissa ini benar juga sih. Beda generasi harusnya beda juga perlakuannya. Make sense, karena zaman dulu kebanyakan para petani membutuhkan banyak pekerja buat ngebantu ngerjain sawah atau kebunnya, tanpa harus ngeluarin duit sewa ke orang, karena ya orang-orangnya itu anak-anaknya sendiri. Tapi kalau sekarang, orang-orang lebih mengutamakan pendidikan dan investasi jangka panjang. Tanggung jawab yang diberikan ke anak itu harus 100%. Jangan anggap ini gampang ya. Tanggung jawab buat punya satu orang anak itu nggak melulu soal sandang, pangan, papan. Tapi ada juga yang namanya biaya pendidikan, kursus, biaya transportasi, liburan sekali-kali, asuransi kesehatan, biaya berobat, dana darurat kalau terjadi apa-apa, hunian yang layak, beliin kendaraan, dan lain-lain. Jadi kalau aku pribadi nih ya, buat yang finansialnya menengah ke bawah, ya baiknya maksimal 2 anak aja lah cukup. Kayak saran pemerintah demi menjaga kestabilan finansial dan kesehatan mental si ibu, ayahnya, dan juga anak-anaknya. Nah, kalau finansial kalian di atas rata-rata dan mau punya anak lebih dari 2, istilahnya nggak perlu khawatir lah ya kalau soal duit. Bisa buat bayar neni, biar ada yang bantuin buat ngurus anak-anak. Tadi dari cerita Kak Anissa, dia juga bilang kalau anak-anak zaman dulu itu lebih mandiri dan lebih segan ke orang tuanya. Tapi kalau menurutku itu tergantung dari didikan orang tuanya ya. Mau anaknya segan, mandiri, atau mau manja-manja ke orang tuanya. Dari hal paling kecil dan paling sepele nih, misalnya aja soal makan. Kita itu nggak cuma ngasih makan ke anak, tapi kita harus juga memikirkan gizi anak kita itu udah terpenuhi apa belum. Kalau cuma sekedar ngasih makan, ya kita bisa aja tuh kasih makan nasi aja udah selesai. Tapi apakah itu ada gizinya? Kan begitu. Kalau nasi ya ada gizinya,
Tapi apakah itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari anak-anak kita? Pasti kan butuh yang namanya protein, lauk pauk, serat, apalagi buat anak-anak loh yang masih dalam masa pertumbuhan. Belum lagi soal tempat tinggal. Kalau cuma buat sekedar tidur, rebahan, di kolong jembatan juga bisa, tapi apakah itu layak untuk tumbuh kembang anak-anak kita? Apalagi dengan jumlah anak yang sangat banyak. Karena sejujurnya guys, aku tuh rada shock baca berita A.A. Suparman tadi. 12 anak loh, tinggal di kontrakan kecil. Itu gimana tumbuh kembangnya mereka? Gimana makannya mereka? Belum lagi istrinya yang lagi hamil calon anak ke-13. Itu gimana di dalam kontrakannya itu? Apa nggak ngerasa terkurung ya anak-anaknya ya? Ini pelajaran buat kita semua guys. Sebagai orang tua, kita itu nggak boleh egois. Aku tiba-tiba kepikiran sama si istrinya A.A. Suparman ini. Karena setauku hamil anak lebih dari 2 atau 3 gitu. Dan di umur lebih dari 35 tahun itu termasuk kehamilan yang beresiko. Apalagi si istrinya ini sudah hamil yang ke-13. Ya beresiko buat ibunya. Ya beresiko juga buat bayinya yang di perut. Ini kesehatan fisik dan kesehatan mental si ibu harus benar-benar diperhatikan. Sumpah kasihan banget. Oke, balik lagi. Banyak anak, banyak rezeki. Iya, benar. Rezeki yang harus dicari, rezeki yang harus diperjuangkan, bukan rezeki yang ditunggu. Rezeki nggak akan datang kalau kita cuma diem aja, guys. Apalagi mengharapkan rezeki dari anak-anak kita. Itu sih, guys, pendapatku. Nah, kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sama istilah banyak anak, banyak rezeki? Yuk, coba tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!